T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, kembali lagi di TikTok Dynamic Talk from the top bersama saya Siti Hajar, mahasiswa ilmu komunikasi. Gimana kabarnya sob hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Jadi sob, dimana ilmu pengetahuan modern tidak bebas nilai bercampur dengan ilmuwan di dalamnya, di mana dalam paradigma tersebut menganggap bahwa semakin netral ilmu pengetahuan maka akan semakin objektif pula ia. Tema kita hari ini adalah Islam versus Sains. Wah, menarik nih. Di sini saya sudah bersama Dr. Feryandri Utama M. Biomed. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mantap ya dok. Ya. Jadi beliau adalah Head of Islamized Knowledge of Medical Faculty Unifra, yang S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat, S2-nya di Master Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dan S3-nya di Manajemen Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor Jawa Barat. Untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja nih ya dok, kita masuk ke intinya. Jadi kalau menurut pandangan dokter sendiri nih, aspek apa saja sih dalam ilmu pengetahuan yang berbahaya dalam kesejahteraan umat Islam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pengetahuan dan sains kemudian dihadapkan atau dihadap-hadapkan dengan Islam, dan banyak yang mengatakan bahwa perkembangan pengetahuan sains sekarang itu sebenarnya apakah sudah begitu baik mensejahterakan manusia di seluruh dunia termasuk juga Indonesia, atau memang ada sesuatu yang tidak pas dengan pandangan Islam. Itu pertanyaan tadi. Apa yang tidak pas dengan pandangan Islam? Bukankah kita bisa siaran ini kan juga karena yang pengetahuan teknologi dan sains berkembang. Dulu tidak ada yang begini, podcast dan sebagainya. Bukankah itu bagus? Lalu apa salahnya dengan nilai-nilai Islam? Untuk membahas itu kita runut sedikit ke belakang gitu. Ini juga untuk membuktikan bahwa Islam itu bukan agama yang tertinggal atau agama yang hanya mengandalkan kepercayaan saja. Kalau bicara soal agama, tidak usah pakai akal pikiran lah, sudah, yang penting iman dan percaya saja. Islam tidak begitu. Bahkan kalau kita pelajari dulu waktu semester 1 kuliah di filsafat ilmu itu kan sering dikatakan ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu. Istilah-istilah itu digunakan oleh para filsuf Yunani untuk kemudian masuk juga di mata kuliah hampir semua jurusan tentang filsafat ilmu. Di kita juga begitu. Jadi di Islam juga membahas sesuatu termasuk juga ilmu pengetahuan dan sains itu juga mirip-mirip itu. Ontologinya apa? Ontologi itu kan membahas apa sih itu? Dia lebih kepada pertanyaan what, apa itu? Misalnya ilmu pengetahuan itu apa? Sains itu apa? Di Islam juga ada kaidah itu, yaitu kaidah innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu dimulai dari niatnya apa. Nah, yang salah dari ilmu pengetahuan dan sains yang berkembang sekarang, yang dianggap sudah mensejahterakan manusia, itu di Islam juga harus dilihat dulu niatnya apa ini. Niatnya apa kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains itu? Apakah hanya untuk mensejahterakan kehidupan manusia di dunia, atau ada niat lain? Nah, di Islam kaidahnya adalah segala sesuatu sesuai dengan bacaan doa iftitah kita waktu sholat. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah, termasuk dalam perkembangan pengetahuan dan sains. Jadi niatnya bukan hanya mensejahterakan manusia. Mestinya pengembangan pengetahuan dan sains itu dalam Islam itu niatnya adalah hanya untuk Allah saja. Harus membuat kita yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains itu harus semakin soleh, semakin taat
dan tunduk sama dia, semakin beriman pada dia. Jadi ujung-ujungnya harus itu. Nah, kalau kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains itu hanya sekedar biar kita gampang hidupnya, mudah hidupnya, sejahtera secara materi, itu terlalu dangkal menurut Islam. Karena sesuai janji kita di dua aktivitas setiap kita sholat kan begitu, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Jadi tujuannya itu, niatnya lillahi ta'ala. Itu ontologi. Epistemologinya gimana? Epistemologi itu kan secara mudahnya, kalau tadi itu ontologi itu what, apa itu? Kalau epistemologi adalah bagaimana itu, dari mana asalnya. Nah, pertanyaannya adalah how. Di Islam juga ada itu. Kalau tadi ontologi itu lebih ke iman atau niat yang harus lillahi ta'ala. Epistemologinya itu juga harus dibuktikan dengan, untuk bisa beriman itu dibuktikan atau dilakukan dengan ilmu yang harus dipelajari dengan baik. Nah, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains yang dilakukan Barat sekarang ini, dalam Islam harus dilihat dulu dari mana ilmunya, apakah ilmu yang bermanfaat atau tidak. Dalam dunia Barat yang hanya dianggap ilmu kalau dia masuk akal, rasional, atau empirik sesuai dengan metode ilmiah. Itu yang dilakukan mahasiswa kan untuk bikin skripsi kan harus ada metode ilmiahnya, kuantitatif, kualitatif, observasional, analitik, dan sebagainya. Nah, di dunia Barat hanya itu saja yang dilihat. Sesuatu itu dianggap oke, benar kalau itu dikaji, harus masuk akal. Kalau nggak masuk logika, nggak ada itu, nggak benar. Kalau tidak diteliti secara ilmiah, mau nggak benar itu. Di situ salahnya Barat. Di Islam mengkaji sesuatu pakai akal juga, pakai pikiran, pakai rasionalitas, juga pakai metode ilmiah penelitian. Tapi ada satu lagi yang harus yang itu yang membedakan dengan dunia Barat, yaitu adalah wahyu Tuhan. Nah, wahyu Tuhan itu menjadi salah satu cara yang penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains. Jadi dia tidak lepas. Tadi netralitas itu tidak boleh ada di pengembangan ilmu pengetahuan dan sains menurut Islam. Dia harus tunduk sama aturan wahyu Tuhan. Kalau itu lepas, nah itulah yang terjadi di dunia Barat. Yang ketiga, yang terakhir adalah aksiologi. Filsafat ilmu itu ada membahas aksiologi. Jadi kalau membahas sesuatu, mengembangkan sesuatu, termasuk ilmu pengetahuan dan sains, itu harus ada manfaatnya. Percuma kalau cuma teori, tidak ada manfaatnya. Meneliti tapi tidak bermanfaat untuk manusia. Nah, di filsafat Yunani juga begitu, aksiologi. Jadi kalau mendiskusikan sesuatu, membahas sesuatu harus ada manfaatnya. Di Islam juga begitu. Kalau tadi ontologi itu iman, niat, epistemologi itu ilmu, aksiologi manfaat, amal. Jadi iman, ilmu diamalkan dong gitu. Jadi nggak bisa mengembangkan sesuatu, mempelajari sesuatu, cuma teori-teori saja. Harus diamalkan. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains, teknologi tidak bisa hanya diteliti lalu dipublish di jurnal, tapi nggak ada manfaatnya untuk orang sekitarnya. Termasuk juga kampus kan begitu. Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat itu harus bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Kalau tidak bermanfaat jadi menara gading dia. Nah, itu yang membuat semestinya dilihat dulu tuh ilmu pengetahuan dan sains teknologi Barat. Harus pertama tadi dikaji apakah itu sesuai dengan niat lillahi ta'ala, sesuai dengan iman kita. Yang kedua adalah sumber wahyu Tuhan itu juga jadi penentu kebenaran. Tidak boleh hanya mengandalkan akal dan penelitian ilmiah saja, dan harus bermanfaat untuk masyarakat. Nah, siapa saja harus bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tidak hanya untuk pengkajian pengetahuan dan sains hanya sekedar untuk syarat naik jabatan. Maksudnya untuk apa sih meneliti? Biar saya jadi profesor. Ya bisa. Dalam Islam itu terlalu dangkal jadinya. Untuk apa sih meneliti, untuk publish di jurnal Scopus itu untuk apa? Ya biar saya bisa naik jabatan jadi profesor, jadi guru besar. Dalam Islam itu terlalu dangkal. Meneliti itu harus ditujukan untuk pertama lillahi ta'ala, yang kedua tadi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan manusia. Nah itu kira-kira. Masya Allah. Jadi dok, kalau misalnya saintis dapat disebut ulama juga dok? Di Islam kita runut ke belakang sejarah ya, di zaman-zaman masa kejayaan peradaban Islam mulai dari Rasulullah lahir di abad ke-6 Masehi
sampai ke abad 12 Masehi. Runtuhnya Turki Utsmani di abad 12 itu memang ulama itu sama dengan saintis, ilmuwan. Tapi beda dengan sekarang. Apakah semua ilmuwan sekarang itu bisa dikatakan ulama? Misalnya seorang guru besar, profesor itu, walaupun mungkin bidang ilmunya dalam bukan ilmu agama, apakah dia layak disebut ulama? Ternyata tidak. Nah, kalau dirunut ke belakang, dulu ilmuwan Islam di peradaban, kejadian peradaban Islam abad ke-6 sampai abad ke-12 Masehi, itu tidak hanya menguasai ilmu-ilmu, istilahnya kepengurusan dunia saja. Misalnya nih, saya seorang dokter. Sekarang saya dokter itu belum bisa disebut ulama, beda sama dulu zamannya Ibnu Sina, yang paling terkenal Ibnu Sina kan, Al-Razi, ilmuwan-ilmuwan kedokteran itu layak disebut ulama. Kenapa? Karena pengkajian ilmunya tidak lompat ke ilmu kedokteran. Nah, kalau dibaca biografi ilmuwan-ilmuwan Muslim apapun bidangnya, kedokteran, psikologi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Razi, dan banyak yang lainnya, itu di masa-masa pendidikan dasar sampai menengah itu mereka sudah hafal Quran. Ibnu Sina, kalau bisa saya sampaikan, di umur 10 tahun dia sudah hafal Quran. Sampai usia 12 tahun dia tuh sudah hafiz. Selain itu juga begitu dalam pemahaman ilmu agamanya. Istilahnya dalam istilah yang lebih ini adalah ilmunya fardu ain, itu juga sudah sangat dikuasai. Itu ilmu agama, Quran, hadis, wahyu Tuhan, fikih, akhlak dan sebagainya, itu sudah dikuasai sejak dia lahir sampai usia sekitar 11-12 tahun. Baru setelah itu dia mengkaji ilmu kedokteran, mungkin yang lain dari ilmu psikologi, matematika, fisika, biologi, astronomi dan sebagainya. Jadi mereka disebut sebagai ulama karena ilmu fardu ainnya atau ilmu agamanya sudah betul-betul mendalam. Setelah itu baru dia kembangkan ke ilmu-ilmu kepengurusan dunia, ekonomi, kedokteran, biologi, fisika dan sebagainya. Nah kalau sekarang, nah itu yang kita ingin bukan revolusi ya, bukan, tapi untuk membenahi kembali. Apalagi ini kan kita semua adalah nantinya punya anak dan generasi baru kan. Iya benar dok. Kalaupun kita berpikir, oh saya sudah umur segini dok, terlambat ini, masa saya, memang sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk belajar ilmu agama. Tapi yang masih bisa sangat kita usahakan lebih sempurna adalah ini anak-anak kita nanti. Nah, itu masih bisa untuk kita benahi bahwa yang pertama yang harus dikuasai adalah ilmu fardu ain, ilmu agama. Baru nanti setelah usia sekitar SMA, barulah dia bebas mau kuliah kedokteran, komunikasi, fisipol dan sebagainya. Tapi sejak lahir sampai kira-kira usia SMA itu harus fakih ilmu agamanya. Nah, jangan sampai nanti begini, udah profesor, guru besar, tapi makna bacaan sholat aja masih nggak tahu. Kan bingung nanti. Nah, jadi bahaya ya dok. Sudah profesor, guru besar, ditanya apa artinya makna surat Al-Fatihah? Iya karena wudhu, iya karena stain. Wah, apa ya? Kan malu kita nanti. Nah itu yang membedakan. Kalau dulu Ibnu Sina, ilmuwan besar lainnya di bidang kedokteran itu sudah fakih ilmu agamanya, ya, hafiz Quran, hadis juga sudah sangat fakih. Nah itu yang kita ingin benahi bertahap ke depannya. Jadi hati-hati ya sob. Harus lebih ini ya dok. Hati-hati lah sama anak adik-adik kita kan, SD Islam terpadu itu kecil-kecil sudah mulai hafiz tuh, ya, baca Quran sudah hafal, terjemahannya sudah hafal, dan sampai kita sudah S1, S2, S3 masih bingung-bingung kan. Kalau dari pandangan dokter nih, kalau teori alam semesta itu tentang interpretasi dan teori itu sebab akibatnya itu gimana tuh? Ya, ini yang harus saya sampaikan bedanya Barat sama kita ya di dunia Islam. Barat itu memandang alam semesta itu sebagai sesuatu yang berjalan dengan formulasi tertentu atau konsep-konsep tertentu, dan itu yang dipelajari lewat pengetahuan teknologi dan sains. Di kampus kita kan belajar itu, ada teori-teorinya yang kita pelajari. Jadi alam semesta bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan di situ. Nah, jadi dia bisa berjalan. Sebenarnya sih ada juga bahasa agamanya tentang alam semesta yang bisa berjalan dengan sendiri, itu istilahnya dari sunatullah. Tapi bedanya dengan Islam, dan ini pemahaman yang semestinya kita miliki adalah
walaupun ada sunatullah atau aturan-aturan formulasi, misalnya yang gampang begini, air itu turun dari atas tempat tinggi ke tempat rendah, nggak mungkin tuh dari bawah ke atas. Walaupun ada air mancur pasti turun lagi kan, nggak mungkin air mancur ke atas terus. Nggak mungkin. Apalagi misalnya, kalau ini botol ini kita lempar pasti jatuh, nggak mungkin dia melayang-layang. Nah itu sunatullah. Ya. Tapi Allah masih bisa tetap intervensi itu. Bisa, misalnya apa? Api itu sifatnya panas, membakar. Tapi ketika Allah berkehendak, api itu bisa dingin. Apa contohnya, apa buktinya? Waktu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu waktu dia menghancurkan berhala Raja Namrus, lalu Nabi Ibrahim dihukum, dibakar. Waktu dia dilemparkan Nabi Ibrahim ke bara api itu, Allah berkehendak, api dingin, nggak boleh panas, dingin tuh apinya. Itu kan melanggar sunatullah. Di situ Allah masih bisa mengintervensi sunatullah itu. Nah itu pemahaman yang harus kita miliki. Memang pemahaman ketika alam semesta bisa berjalan dengan sendiri, tidak diatur atau tidak ada intervensi Tuhan, itu memang tidak hanya dimiliki oleh ilmuwan Barat. Beberapa ilmuwan Muslim juga pernah punya pandangan seperti itu, misalnya Ibnu Sina sendiri tadi. Ibnu Sina pernah berpikir seperti itu. Jadi alam itu dicipta sekali dulu saja. Manusia diciptakan dulu waktu menciptakan Adam dan Hawa. Waktu kita ini itu hanya intervensi karena kita sperma dan ovum orang tua kita bertemu, jadilah kita. Jadi nggak ada peran Tuhan. Itu menurut Ibnu Sina. Tapi kan kita tidak. Jadi memang masih tetap ada peran Tuhan di situ. Nah, mestinya pemahaman yang seperti itu yang kita miliki agar istilah mudanya nggak kebablasan gitu. Gitu, ya. Sambil diminum dok. Oh iya. Saya bawa kopi nih. Iya. Enak ya dok, pagi-pagi ngopi terus santai sambil nikmati waktu gitu ya dok. Jadi dok, kalau tentang metode prinsip dasar ilmu Islam itu gimana? Dasarnya itu tadi sebenarnya. Jadi ilmu dalam Islam tidak hanya yang masuk akal atau logika saja, tidak hanya yang diteliti secara ilmiah, tetapi juga harus masuk ada wahyu Tuhan di situ yang harus kita anggap itu bagian dari ilmu. Kalau sekarang kan Barat tidak. Barat itu menganggap ilmu agama itu ilmu yang tidak ilmiah. Itu hanya terkait kepercayaan metafisik yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Jadi dipisahkan tuh. Itu yang namanya sekularisasi. Agama ya agama saja. Ini kan ilmu ilmiah gitu, dipisahkan. Padahal kan kita tadi sudah punya doa kita tadi itu. Apapun kehidupan kita, mau jadi guru, dosen, peneliti, itu tidak bisa kita pisahkan agama dari aktivitas kita. Nah, mestinya wahyu Tuhan itu juga include kita jadikan pedoman juga dalam kita mempelajari ilmu pengetahuan dan sains. Nah, jadi ilmu pengetahuan, teknologi dan sains itu hanya sebagai alat saja, bukan sebagai penentu kepastian kebenaran. Ibaratnya seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan oleh tukang daging di pasar untuk motong, cari nafkah dia jualan daging. Tapi pisau juga bisa dipakai tukang begal, tukang bunuh, untuk bunuh manusia. Jadi utamanya kita harus menggunakan pengetahuan dan sains itu sesuai dengan panduan Tuhan. Pengetahuan dan sains itu bukan penentu di atas kita. Yang di atas kita itu Tuhan. Kita itu menggunakan pengetahuan dan sains agar sesuai dengan aturan Tuhan. Gitu. Masya Allah. Jadi dok, kalau untuk ini untuk relasi ilmu, kalau iman dan amal tuh gimana? Ya, tadi juga sedikit sudah saya sampaikan, itu konsep utama dalam Islam. Itu sekilas seperti sering kita dengar dari ustadz, mubalih atau pengajian-pengajian di masjid ya. Oh itu terkait ilmu agama saja tuh, iman, ilmu, amal. Padahal tidak, tadi sudah saya sampaikan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains itu kaidahnya sama, kurang lebih sama seperti filsafat Yunani, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi itu iman, niat, innamal a'malu binniyat, dan iman kita kepada Tuhan, penguasa segalanya. Yang kedua adalah epistemologi. Kita harus memasukkan wahyu Tuhan sebagai penentu kebenaran dalam mengembangkan pengetahuan dan sains. Tidak bisa hanya menggunakan akal kita yang terbatas dan perintah ilmiah. Yang ketiga adalah aksiologi. Harus diamalkan agar bermanfaat. Itu iman, ilmu, dan amal. Tiga itu
itu tidak hanya pedoman dalam kita melakukan ibadah ritual kepada Tuhan, sholat, puasa, ya, haji umrah, tidak. Tapi dalam kita belajar, mempelajari ilmu komunikasi, ilmu kedokteran, teknik sipil itu juga kaidahnya harus itu. Tidak boleh melepaskan Tuhan dari apapun yang kita lakukan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Begitu. Masya Allah. Wah, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih dokter telah hadir di perbincangan hari ini, sudah mau sharing-sharing kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter bermanfaat bagi kita semua ya sob. Oke, kita ketemu di next episode selanjutnya. Saya Siti Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. T-Talk. Dynamic Talk from the Talk.